Kita akan belajar satu topik lagi, tapi sebelumnya saya mau bercerita, ya, saya mau bercerita. Suatu saat di suatu tempat, ya, di satu desa gitu, desa ini terkenal dengan pertanian, ya, desa ini terkenal dengan pertaniannya. Terus suatu sore atau satu hari gitu ya, ada 3 orang bapak. Ya, 3 orang pria sudah tua gitu, berhenti di satu rumah. Ya, bapak tua ini berhenti di satu rumah, terus dia nunggu di depan rumah. Setelah dia nunggu di depan rumah, nggak berapa lama, yang punya rumah ini datang. Ya, yang punya rumah ini datang, seorang ibu gitu ya, datang terus dia lihat, loh, ternyata di depan rumah saya ada 3 orang bapak-bapak tua, ya, ada 3 orang bapak-bapak tua. Terus ibu ini berbicara dalam hati, dia ngomong, ya kalau saya lihat wajahnya, saya lihat orangnya, sepertinya ini orang baik. Ya, 3 orang bapak ini orang baik. Oke, karena saya merasa bahwa 3 orang bapak ini adalah orang yang baik, maka saya akan mengundang bapak ini untuk masuk ke dalam rumah saya. Ya, bapak ini mau diundang. Terus ibu ini keluar, ketemu sama bapak ini. Mari Pak, masuk ke rumah kami. Saya akan jamu bapak-bapak sekalian. Saya akan kasih makan. Terus bapak-bapak tadi itu bertanya, Ibu, apakah suamimu ada di rumah? Terus ibu ini jawab, suami saya belum datang. Ya, suami saya belum datang. Suami saya masih di ladang. Ya, petani ini rupanya. Suami saya masih di ladang, belum datang. Baik Bu, karena suami ibu belum datang, maka saya akan menunggu di sini. Saya akan tunggu sampai suami ibu datang. Waktu berjalan, sore hari, suami dari ibu ini datang. Ya, suami dari ibu ini datang, mereka siap-siap untuk makan malam. Terus ibu ini ngomong sama suaminya, Pak, di depan itu ada 3 orang pria. Apakah enggak sebaiknya kita ajak mereka untuk makan malam bersama dengan kita? Terus saran dari ibu ini diterima oleh suaminya. Ya, baik. Ajak mereka makan malam. Mereka jadi tamu kita pada malam hari ini. Maka keluarlah ibu ini ngomong sama 3 orang bapak tua tadi. Pak, suami saya sudah datang. Sekarang mari bapak-bapak masuk ke dalam. Makan malam bersama dengan kami. Apa yang terjadi? Enggak langsung berdiri. Enggak langsung ikut, enggak. Terus bapak-bapak ini, 3 orang ini ngomong, Ibu harus memilih. Kan bertiga toh, harus memilih salah satu. Ya, harus pilih salah satu. Terus mereka masing-masing memperkenalkan diri. Ya, nama saya adalah Kasih. Ya, yang pertama, Kasih. Terus Kasih ini memperkenalkan diri, memperkenalkan rekannya. Ini kekayaan. Yang satu lagi kesuksesan. Berapa? 3 ya. Kasih, kekayaan, kesuksesan. Oke, sekarang ibu pilih salah satu. Nanti kami akan ikut makan. Udah, bingung ibunya, balik lagi ke dalam. Sebentar Pak, saya berunding sama suami saya. Masuklah dia ke dalam. Sampainya di dalam, ngomong dia sama suaminya. Ini ada kekayaan, ada kasih, ada kesuksesan. Mana yang kita ajak makan? Suaminya langsung ngomong, gini aja Bu, kita ajak kekayaan aja. Wah, enak kan? Ajak kekayaan supaya rumah kita dipenuhi dengan kekayaan. Terus istrinya, enggak, jangan kekayaan, kesuksesan aja supaya kita sukses. Ya, bisnis, pertaniannya, usahanya jadi sukses. Tiba-tiba dia punya anaknya di dalam kamar terus ngomong, jangan, ajak aja Kasih aja yang diajak. Akhirnya mereka sepakat, oke, kita ajak aja Kasih.
Keluarlah ibu itu dan ngomong, baik, kami sudah memutuskan, siapa di antara bapak bertiga yang namanya Kasih boleh ikut masuk ke rumah kami, makan malam bersama dengan kami. Begitu ibu itu ngomong Kasih untuk ikut makan malam bersama, apa yang terjadi? 2 orang itu ikut berdiri. Ya, jadi kekayaan sama kesuksesan ikut berdiri. Ibunya heran, loh, saya ini cuma manggil Kasih. Kenapa kekayaan sama kesuksesan ikut? Ngomonglah mereka berdua, ibu, kalau ibu manggil Kasih, kami selalu ikut. Ya, kami tidak ikut. Kekayaan maupun kesuksesan selalu ikut. Karena kemanapun mereka berada, kemanapun Kasih ini berada, kami selalu ikut. Karena Kasih yang menuntun kami. Karena kami berdua buta. Ya, jadi si kekayaan sama kesuksesan ini buta. Ya, mereka akhirnya ikut sama si Kasih dan mereka makan malam di sana. Ya, jadi ini cerita aja. Sore hari ini kita akan lihat tentang kasih. Ya, kasih Tuhan kepada kita. Tadi pemimpin pujian banyak nyanyi tentang kasih, lebih dari 2 saya rasa tadi. Ya, saya pikir wah ini pas berarti, ya. Enggak janjian sama Bapak Mahendro tadi. Oke, kita akan lihat 1 Yohanes, surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes itu di belakang sebelum Wahyu, ya. Surat 1 Yohanes 4, mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Udah dapat semua? Baik, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Elohim. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Elohim dan mengenal Elohim. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim, sebab Elohim adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Elohim dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Elohim telah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Elohim, tetapi Elohim yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Terakhir, saudaraku yang kekasih, jikalau Elohim sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu saya mempersiapkan ini, saya tertarik untuk melihat kenapa kasih ini, kata kasih ini berkali-kali muncul. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kata yang dipakai kasih ini adalah agape, ya, agape dalam berbagai bentuk, ya, agape, kasih tanpa syarat, kasih yang berkorban. Kalau nanti Bapak Ibu sampai di rumah, ya, ayat ini ayat 7 sampai ayat yang ke-11, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11, Bapak Ibu boleh hitung, ya, dan mohon percaya dengan saya karena saya juga sudah menghitung bahwa kata kasih ini dalam beberapa ayat ini muncul 13 kali. Ya, kata kasih ini muncul 13 kali, baik kasih, mengasihi, saling mengasihi, pokoknya ada kata kasih, ya, itu munculnya 13 kali. Apa artinya? Ini penting. Ya. Firman Tuhan sudah diucapkan atau ditulis 1 kali, itu sudah penting, apalagi ini lebih dari 1 kali. 13 kali, mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kata kasih, ya, agape, agapau, itu muncul 13 kali. Jadi ini penting, ya. Jadi firman ini atau tema ini adalah penting karena muncul kata kasihnya 13 kali. Ya, oke, kita akan lihat satu persatu. Ya, kita akan lihat satu persatu. Kita mulai di ayat yang pertama, ya, ayat 7. Di sini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih. 7a, ya, saudaraku yang kekasih. Yohanes menulis surat ini, ya, diawali dengan kata-kata
saudara-saudaraku yang kekasih. Ini adalah bentuk salam. Ya, ini adalah bentuk salam atau bentuk sapaan yang penuh kasih. Kenapa ini jadi penting? Ya, ini penting. Firman Tuhan mengatakan bahwa nanti atau bukan nanti, sebentar lagi atau saat ini, ya, Bapak Gembala sering ngomong dari mimbar, kita hidup di akhir daripada akhirnya zaman. Jadi kita hidup di penghujung sudah, sebentar lagi, tidak tahu berapa lama kita akan selesai. Ya, akhir daripada akhir zaman. Firman Tuhan ngomong apa? Pada akhir zaman, kasih kebanyakan orang akan hambar, akan luntur. Makanya saya katakan ini penting, salam atau pembuka dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih. Kelihatannya sederhana, simple. Ya, biasa, ya sudah biasa. Saudaraku yang kekasih, sudah biasa aja. Enggak ada istimewanya. Kenapa sih kok si Yohanes menuliskan salam pembukanya seperti ini? Karena ya kita tahulah ya, semakin hari orang akan semakin memikirkan dirinya sendiri. Orang semakin tidak peduli. Ya, makanya dibuka dengan saudara-saudaraku yang kekasih. Sederhana. Saya pertama merenungkan, iya simpel aja ya, saudaraku yang kekasih. Kita udah biasa kayak gitu. Enggak ada sesuatu gitu loh. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada yang pernah bikin surat lamaran kerja? Ada ya? Tahu ya kira-kira yang saya maksud ya. Kalau kita mau bekerja pada satu perusahaan, kita akan menulis surat lamaran pekerjaan. Karena kita mohon pekerjaan pada tempat itu. Kira-kira kalimat yang pertama kali kita tulis apa? Kepada yang terhormat atau dengan hormat. Betul. Saya juga gitu suaminya. Jadi betul. Ya, sama. Kita nulis kepada yang terhormat. Sudah biasa. Kita mungkin perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan dan seterusnya. Ya sudah kayak gitu otomatis. Pembukaan kepada yang terhormat dengan ini saya apa dan seterusnya dan seterusnya. Terus kasih KTP, kasih ijazah dan lain-lain, pengalaman kerja sudah. Seperti itu, kita terbiasa aja. Enggak ada sesuatu gitu loh. Ya, enggak ada sesuatu karena udah terkonsep seperti itu. Sama seperti tadi saya katakan setelah saya ngasih salam shalom terus saya ngomong selamat sore. Kira-kira ngerti enggak maksudnya selamat sore apa? Atau mungkin kita ketemu orang, halo selamat pagi, halo selamat siang, halo selamat sore. Ngerti enggak kita ngomong selamat pagi, selamat siang, selamat sore? Atau, loh iya Pak, karena ini masih pagi saya ngomong selamat pagi. Betul. Pinter itu jawabannya. Tapi maksudnya apa? Kita kok ngomong selamat pagi, kita ngomong selamat siang, kita ngomong selamat malam. Apa maksudnya? Sapaan. Ya betul, sapaan betul karena kondisinya betul. Tapi di dalamnya, ya tadi saya dengar ada ibu ngomong selamat, betul. Ya, maksudnya adalah pada waktu saya ketemu dengan Anda, saya ngomong selamat pagi adalah harapan saya pada pagi ini Anda selamat. Pada siang ini Anda selamat. Maka saya ngomong selamat pagi. Selamat siang, selamat malam. Jadi pada saat saya ketemu, saya ngomong salam ini, saya berharap Anda sehat, Anda selamat. Tetapi seringkali kalau kita sudah ngomong berkali-kali, kita dengerin orang, sudah kita refleks aja. Selamat pagi, ya selamat pagi, gitu, sudah. Ya, sama. Yohanes menulis surat ini, dia mengharap bahwa ada sesuatu, ya, bahwa ini salam penuh kasih. Bukan pokoknya sudah biasa kayak tadi nulis surat dengan hormat atau ketemu selamat pagi selamat siang, enggak, bukan seperti itu. Ya, karena kasih tadi saya sudah ngomong, kata kasih yang dipakai di sini adalah agape. Ya, jadi ada sesuatu yang luar biasa di sini. Manusia cenderung sendiri-sendiri, cenderung enggak peduli, makanya dibuka dengan Yohanes tulisannya saudara-saudaraku yang kekasih. Ada kasih di sini. Bahkan di ayat yang B, ya coba kita yang B 7B, dikatakan marilah kita saling mengasihi. Marilah kita saling mengasihi. Kata saling, ngerti ya saling ya? Saling ini berarti dua arah. Ya, kata saling ini berarti dua arah. Bukan hanya kita menerima, tapi kita juga memberi.
Ya, sekali lagi, kata saling ini berarti dua arah. Bukan hanya kita menerima, tetapi kita juga memberi. Saya katakan di sini adalah motivasi itu lebih penting daripada tindakan. Motivasi lebih penting daripada tindakan. Apa maksudnya? Seringkali kita orang percaya yang tidak ngerti kebenaran, ya, terutama dalam hal memberi, kita ini seringkali mancing sama Tuhan. Ya, saya ngomong memberi itu uang ya. Ini konsepnya tentang uang. Kita mancing sama Tuhan. Tuhan ada janji di firman-Mu bahwa pada saat aku memberi, Engkau akan memberkati aku 30 kali, 60 kali, 100 kali ganda. Wah, ini enak ini ayat ini, seneng saya. Ya. Ngitung kita mulai. Berapa. Nanti saya akan menerima 30, 60, 100 kali ganda. Lumayan loh, banyak loh itu. Ya. Motivasi kita salah. Oh, berarti kalau gitu, kalau saya motivasi saya salah, Pak. Berarti kalau gitu saya enggak usah memberi, tambah salah. Loh iya toh. Kita memberi motivasinya salah, kita enggak mau memberi, tambah salah. Tambah nemen salah. Ya, tetap ya kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Ya, kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Apapun lah bentuk pemberian kita. Apapun bentuk persembahan kita, ya termasuk perpuluhan di dalamnya, itu tanda bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Saya ralat. Perpuluhan itu bukan memberi, saya ralat. Perpuluhan itu mengembalikan, bukan membeli, ya. Kalau memberi itu persembahan, kalau perpuluhan itu mengembalikan. Sebab itu punyanya siapa? Punyanya Tuhan. Ya, jadi mari motivasi hati kita mesti benerin. Jangan kita cuma, saya katakan tadi kata saling toh, jangan kita cuma terima. Tapi kita juga harus memberi. Kita harus mengembalikan. Kita harus menabur. Kita harus memberi. Enggak bisa. Ya, jadi di sini ya, motivasi itu penting. Jangan kita punya motivasi hati yang salah. Karena kita pikir kalau kita memberi sama Tuhan, Tuhan berkati saya dengan ayat itu tadi. Ya, jadi Tuhan diadu dengan firman-Nya sendiri. Tuhan, Kau sudah berfirman, Kau akan berkati aku 30, 60, 100 kali ganda. Tuhan diadu sama firman-Nya sendiri. Atau kita dalam rangka menyuap Tuhan supaya kita diberkati. Ya, bukan seperti itu. Ya, konsepnya bukan seperti itu. Lanjutnya di sini dikatakan ayat yang ke-7C, ya, 7C mulai dari sebab, ya kata sebab ya. Sebab kasih itu berasal dari Elohim, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Elohim dan mengenal Elohim. Barang siapa tidak, ayat 8 ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim, sebab Elohim adalah kasih. Kita mengasihi karena kasih berasal dari Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan, kita mengasihi karena kasih itu berasal dari Tuhan. Asal seseorang, ya, dari mana orang itu berasal, itu akan menentukan perilakunya. Ya, dari mana seseorang berasal, itu akan menentukan perilakunya. Apa maksudnya? Kalau saya saya tinggal di Surabaya, ya, saya lahir besar di Surabaya. Saya cukup tahu bahasa Surabaya, bahasa Jawa, tapi setahu saya bahasa Jawa itu ada stratanya, betul ya? Yang apa? Yang dasar, yang kasar, terus yang halus, sampai yang tingkat tinggi. Ya, tingkat apa? Apa tinggi itu ya? Kromo Inggil. Ya, kromo Inggil. Bahasa biasa kromo madya ya, terus kromo Inggil. Nah, kromo Inggil. Kalau kita bertemu dengan seseorang, terus gaya atau berbicaranya atau komunikasinya dia terus menggunakan bahasa Jawa yang tingkat tinggi, yang kromo Inggil. Kira-kira yang terpikir dalam pikiran kita apa? Dari mana orang ini kira-kira ya? Dari mana kira-kira? Solo. Dari Solo atau dari Jogja. Kira-kira seperti itu. Kita tahu. Karena dari bahasanya. Iya kan? Dari bahasanya kita tahu orang ini berasal dari mana. Sama, kita mengaku diri kita anak Tuhan. Harus ada sesuatu dari diri kita.
yang menandakan bahwa kita ini anak Tuhan. Bukan hanya ngomong tok. Ya kan? Bukan hanya aku anak Tuhan. Apa buktinya? Buktinya harus orang lain harus melihat. Saya katakan tadi, asal seseorang menentukan perilakunya. Dia di Solo atau orang dari Solo, saya dulu pertamanya bingung, ya. Saya dulu pertama enggak ngerti. Kalau ada seseorang guyonan, seseorang jalannya pelan-pelan. Terus ada yang ngomong, "Jalanmu pelan-pelan kayak Putri Solo aja." Pernah dengar kalimat itu? Saya dulu sering dengar. Pelan-pelan jalannya kayak Putri Solo. Saya enggak ngerti, kenapa sih dengan Putri Solo ini kenapa gitu loh. Suatu saat saya pergi ke Solo, ya, saya pergi ke Solo dalam rangka pelayanan. Waktu itu jalan darat, kita naik mobil, ya. Begitu kita masuk kota Solo, ya, terus di kota Solo, di jalan raya itu banyak kendaraan, ya, kendaraan baik becak, sepeda waktu itu ya, becak, sepeda, terutama becak sama sepeda motor. Mereka jalannya itu pelan, jalannya udah pelan, di tengah lagi. Ya, pelan di tengah. Kita yang dari Surabaya sudah nggak serantan, sudah nggak sabar. Kita ngebel, nggak reaksi, santai naik sepeda, pelan-pelan genjotnya, nggak reaksi kan, nggak ada apa-apa. Oh, dari sini saya ngerti, ini toh maksudnya Putri Solo. Jadi sudah dibel-bel, orang sudah bingung gitu, dia cuma santai, noleh toh, santai lagi, kayak nggak ada apa-apa, ya, kayak nggak ada apa-apa, santai gitu. Oh, ngerti saya berarti, ini toh istilahnya kok jalannya pelan-pelan kayak Putri Solo. Ya seperti itu. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus ada sesuatu. Sama dengan tadi pertanyaan saya, kalau Romo Inggil kita tahu berarti dia dari keraton, dari Solo atau dari Jogja. Seperti itu. Identitasnya terlihat. Sama, orang di sekitar kita melihat kita, menilai kita dari sesuatu yang ada yang keluar dari diri kita. Orang akan tahu, oh ini anak Tuhan. Oh ini bukan anak Tuhan. Ini orang percaya, ini bukan orang percaya. Orang akan tahu. Dalam hal apa? Ya dalam hal banyak. Paulus ngomong bahwa kita ini adalah surat yang terbuka. Ya, kita ini suratan terbuka. Apa maksud suratan terbuka? Semua orang bisa lihat kita, semua orang membaca. Saya sering ngomong bahwa kita orang percaya, kita orang Kristen itu punya standar yang lebih tinggi dibanding yang lain. Saya bukan menghina, tetapi kenyataannya seperti itu. Coba kalau orang Kristen, orang percaya, utang enggak bayar, apa ngomongnya mereka? Cari wong Kristen, utang gak bayar. Lah, ya kan? Coba kalau dia bukan orang Kristen, bukan orang percaya, tidak akan mereka cari, tidak ada seperti itu. Tetapi kalau orang percaya, dari wong Kristen, utang bayar. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi dengan asumsi itu saya berani berkata bahwa kita standarnya lebih tinggi. Harus ada sesuatu. Balik lagi, apa sesuatu itu? Ya yang saya katakan tadi, harus ada kasih. Ya, harus ada kasih. Baru orang lain bisa melihat bukti dari kehidupan kita. Kasih itu tadi. Ya. Selanjutnya di sini di ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Elohim dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Elohim telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Elohim, tetapi Elohim yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Elohim sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Yang berikutnya adalah kita mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kalau kita mengasihi orang lain, itu adalah salah satu bentuk respon bahwa kita ini menanggapi kasih Tuhan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kita sudah terima kasih Tuhan, terima kasih yang dari Tuhan, kita juga harus berbagi. Membagikan ke orang lain, jangan kasihnya itu mandek. Kalau mandek, lama-lama jadi apa? Jadi laut mati. Ya, laut mati itu katanya sih, ya. Dan saya percaya bahwa laut mati itu enggak menyalur kemana-mana. Akhirnya cuma di situ saja, jadi enggak ada kehidupan, mati di situ aja. Kita cuma terima. Tadi kita ingat ya, bahwa di ayat 7b saling. Bukan hanya terima tok, tapi kita juga harus beri. Ya, harus beri. Tetapi di sini saya katakan kita mengasihi orang lain. Saya mau tanya Bapak Ibu,
Bapak Ibu, waktu pertama kali percaya sama Tuhan Yesua, ya, percaya sama Tuhan Yesua Masiah, ada yang disuruh bayar? Angkat tangan. Angkat tangan. Enggak ada ya. Enggak ada yang disuruh bayar. Berarti pada waktu kita terima anugerah dari Tuhan itu gratis. Kita enggak usah bayar. Ya, enggak usah bayar. Kita terima anugerah. Anugerah itu sesuatu yang dikasih tanpa usaha manusia, gratis. Ya. Jadi kita dikasih aja, keselamatan itu dikasih dari Tuhan gratis. Nah, kalau kita sudah terima anugerah, terima keselamatan gratis dari Tuhan, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, atau bukti bahwa kita menanggapi, merespon kasih Tuhan, kita bagikan kasih itu ke orang lain, gratis juga. Ya, siapapun lah, tidak usah jauh-jauh, ya mungkin ada di lingkungan kita dulu, di keluarga kita, ya mungkin keponaan, saudara, kakak, ipar, siapapun, bagi. Jangan kita jadi orang yang egois. Kalau kita tidak mau berbagi, kita itu egois. Kita sama dengan laut mati. Kita cuma terima. Tapi kita tidak mau berbagi, kita mesti harus berbagi. Kenapa sih kok kita mesti berbagi? Selain itu ekspresi kasih kita kepada Tuhan, ya kita tahu bahwa endingnya, akhirnya, kalau mereka tidak terima keselamatan, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka akan binasa kekal. Ya. Dan ada ayat mengatakan bahwa kalau kita tahu itu salah, kita tidak ngomong, darahnya tertanggung atas kita. Ya. Bapak Ibu tahu bahwa itu salah, itu enggak benar, tapi kita wah bano wis gak ngurus aku. Pokoknya aku wis terima keselamatan, pokoknya aku sudah nyaman. Itu nanti ditanggung sama kita. Tuhan nanti bisa tanya sama kita. Tuhan bisa minta pertanggungjawaban dari kita. Kenapa kamu waktu itu tahu saudaramu belum percaya sama Tuhan, saudaramu belum terima aku? Tuhan Yesus ngomong ya. Kok kamu diam aja? Loh Tuhan, tak pikir orang lain yang nginjili. Oh enggak ada. Itu ada orang-orang yang ditaruh di sekitar kita, itu adalah tanggung jawab kita. Ya. Bukan tanggung jawab koordinator, bukan tanggung jawab pendeta, bukan. Itu tanggung jawab kita. Ya, makanya belajar. Kita belajar untuk peduli, kita membagi kepada orang lain. Jangan kita untuk diri kita sendiri. Karena kenapa? Tuhan sendiri sudah membuktikan diri. Ya, saya katakan Tuhan sendiri sudah membuktikan diri. Melalui apa? Peristiwa apa? Salib. Ya, Tuhan mengasihi manusia, bukan dia cuma aku mengasihi engkau sudah selesai. Enggak. Tuhan mengasihi manusia, dia menyerahkan nyawanya. Dia wafat di kayu salib, menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu perlu tahu bahwa penghukuman salib pada waktu itu adalah penghukuman yang paling tidak manusiawi. Ya, orang disalib itu zaman Romawi itu ya, zaman Tuhan Yesus hidup, itu adalah penjahat yang sangat jahat. Jadi jahat sekali maksudnya gitu ya. Ini penjahat tingkat tinggi. Jadi harus disalib. Dan orang yang wafat atau orang yang mati di kayu salib dengan peristiwa salib, ini matinya menderita. Ya, enggak seperti yang kita lihat di enggak tahu mungkin film atau apa ya. Kalau yang Passion ini saya enggak tahu, saya agak lupa ini. Cuma yang jelas kalau makunya enggak mungkin di telapak. Ya. Dulu saya mikir, kok pakunya di telapak tangan ya? Ternyata enggak, pakunya itu di pergelangan. Ya, kalau di telapak tangan gini tergantung bisa lepas robek. Tapi kalau di persendian gini ada tulang yang nahan, tulang lengan kiri kanan. Ya, jadi orang yang disalib itu matinya kehabisan nafas. Saya baca buku ya, saya baca buku. Orang yang matinya disalib itu kehabisan nafas. Kenapa? Ya, darahnya masuk ke paru-paru. Jadi dia seperti tercekik, matinya itu mati tercekik. Makanya waktu itu Tuhan Yesus ya dengan dua orang di sisi kiri kanannya, waktu sudah mau sore, ya waktu itu kan tiga orang ini belum finish, maksudnya belum meninggal. Akhirnya yang dua diapain kakinya? Dipatahkan. Sebab kenapa? Ya, karena pada waktu orang yang disalib ini paru-parunya kan terisi dengan darah. Untuk dia bisa bernafas,
dia mesti dorong kakinya ke atas. Ya, jadi kira-kira kayak gini, ya tangannya ya. Kan enggak mungkin dia lurus kayak kita lihat di patung atau salib apa itu ya. Gambarnya kan keren, tanda tambah gini, terus profil manusianya itu meskipun itu bukan Tuhan Yesus, itu cuma profil aja ya. Lurus gini. Gagah, ya. Tegak lurus. Enggak sebetulnya. Sebetulnya menggantung. Kenapa kok menggantung? Iya, kena gravitasi bumi. Jadi tangannya bukan lurus gini, tangannya lebih atas. Ya. Bukan gini. Tapi gini. Ya, tangannya lebih atas. Terus gimana kalau mau bernafas? Ya kan paru-parunya penuh keisi darah. Jadi kalau mau bernafas, dia mesti dorong kakinya ke atas. Ya, jadi ini. Dia mesti dorong, jenjet istilahnya. Bahasa Jawanya itu jenjet. Tahu jenjet ya? Dorong gini loh ke atas. Begitu dia dorong gini, baru dia bisa bernafas lagi. Setelah itu turun lagi gini. Naik lagi. Kayak gitu loh. Menderita. Makanya waktu terakhir 2 orang itu dipatahkan kakinya sama tentara Romawi. Tujuannya apa? Tidak bisa jenjet. Ya, kalau sudah patah, kan tidak bisa jenjet dia. Gimana bisa jenjet? Dipatahkan. Akhirnya dia tergantung, paru-paru ternyata terisi darah, tercekik dan meninggal. Kayak gitu. Ya, tetapi Tuhan kita enggak. Ya, Tuhan kita enggak seperti itu. Saya cerita orang di sisi kiri kanannya. Seperti itu meninggalnya. Itu penderitaan yang luar biasa. Kalau Tuhan kita, dia menyerahkan nyawanya. Tuhan kita enggak dipatahkan kakinya, dia menyerahkan nyawanya. Ya, jadi bisa bayangkan ya, peristiwanya seperti itu. Kita lihat filmnya aja, saya percaya Bapak Ibu sudah pernah lihat ya, film Passion of the Christ itu ya. Kita enggak tahan. Saya enggak tahan lihat film itu. Saya enggak tahan. Waktu di cambuk, pokoknya saya enggak tahan lihat itu. Hancur enggak karu-karuan. Itu masih bagus karena mukanya masih kelihatan keren. Itu sudah digebukin enggak karu-karuan, mukanya masih cakep, masih keren. Padahal sebenarnya enggak seperti itu, lebih hancur lagi. Ya. Kenapa Tuhan mau melakukan itu? Ya karena agape itu tadi. Ya, karena kasih itu tadi, maka Tuhan rela melakukan itu. Kita bersyukur loh saat ini Bapak Ibu ada di tempat ini, ya. Bapak Ibu dipanggil dan Bapak Ibu merespon panggilan Tuhan. Bapak Ibu ada di tempat ini, Bapak Ibu bersyukur. Ya, karena banyak di luar sana yang sudah tahu tentang kebenaran, yang sudah tahu bahwa dia butuh juru selamat, tetapi mereka tidak respon. Mereka diam aja. Ya, kasihan sebetulnya. Makanya sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu bersyukur ada di tempat ini. Ya, diajar dengan benar, beribadah dengan baik, mencari Tuhan dengan benar, Bapak Ibu bersyukur. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan mengasihi sampai dia menyerahkan nyawanya sendiri, menyerahkan hidupnya sendiri, wafat dengan cara yang tidak manusiawi. Ya, tidak manusiawi sekali cara wafatnya, cara penganiayaannya. Itu menunjukkan bahwa dia agape dengan kita. Dia mengasihi kita, kasih tanpa syarat, kasih yang berkorban. Ya, karena itu sekali lagi Bapak Ibu saya katakan, kalau kita sudah merespon kasih yang sedemikian dari Tuhan, mari kita jangan egois. Kita jangan, ya sudah pokok aku sudah selamat. Kita mulai ya berbagi. Siapapun kita berbagi. Ada orang-orang di sekitar kita yang belum kenal Tuhan, cerita tentang Tuhan. Cerita tentang Tuhan. Pak, saya enggak hafal Alkitab, Pak. Gimana nanti kalau saya cerita tentang Tuhan? Bapak Ibu saya katakan dari mimbar ini bahwa kalau Bapak Ibu enggak hafal Alkitab, saya pun enggak hafal. Ya, jadi kita sama-sama tidak hafal. Enggak apa-apa, kita cerita aja. Ya, kita cerita. Apa yang kita ceritakan? Ya, pengalaman kita. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita? Ya, itu lebih berbicara. Kesaksian hidup kita. Oh, dulu saya belum percaya Tuhan, saya seperti ini. Setelah saya percaya Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus ubah hidup saya, Tuhan Yesus pulihkan saya, Tuhan Yesus sembuhkan saya, dan banyak. Itu akan lebih berbicara. Ya, akhirnya orang akan tertarik. Wah, iya ya. Ternyata pada saat saya percaya sama Tuhan Yesus, sesuatu terjadi, sesuatu berubah. Sekali lagi bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus harus pusat, Tuhan Yesus harus sebagai sentral dari pembicaraan kita. Ya, jangan bawa ke gereja. Ya nanti setelah percaya memang harus beribadah. Tetapi jangan udah
Ayo pokoknya melok aku ae. Enak-enak wis melok aku. Tanpa ngerti melok nanti ya sembuh melok ae pokoknya. Jangan seperti itu. Ya, kita cerita. Apa yang kita alami sama Tuhan, kita saksi, kita cerita. Ya kayak gitu. Ya, saksi itu seperti itu. Enggak harus kita buka ayat dari Kejadian, enggak perlu. Enggak perlu. Ya, kecuali nanti dia mulai bertumbuh lah. Memang harus belajar firman. Kalau mulai bertumbuh harus belajar firman. Enggak bisa enggak belajar, harus. Ya, karena firman ini Tuhan sendiri. Kalau kita mau tahu Tuhan itu gimana, ya firman ini baca. Ya Tuhan, firman ini Tuhan sendiri. Ya, jadi itu kita mesti mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita. Itu sebagai bukti bahwa kita menanggapi kasih Tuhan. Ya, kekuatan atau kasih Tuhan itu dinilai berdasarkan kualitas pengorbanan yang dilakukan. Ya, barusan saya cerita tentang salib itu tadi. Tuhan mengasihi, Tuhan bertindak. Bukan Tuhan mengasihi tapi ngomong tok, enggak. Ya, seperti itu. Dan yang berikutnya atau yang terakhir di sini saya mau baca di ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-10 saya mau ulang lagi. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Elohim, tetapi Elohim yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita manusia ini adalah objek dari kasih. Kenapa? Ya kita semua orang berdosa. Ya, kita orang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Kita objek dari kasih itu, dari kasih Tuhan itu sendiri. Ya, saya katakan bahwa dengan saling mengasihi, kita sudah menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu ada dalam diri kita. Kita membuktikan. Tadi saya katakan bahwa harus ada bukti bahwa kita ini anak Tuhan. Buktinya apa? Kita saling mengasihi. Ya. Kasih sekali lagi, kasihnya kasih agape. Ya. Kasih agape. Bukan kasih yang lain ya. Jangan berpikir, wah, ini tadi hamba Tuhannya ngomong kita saling mengasihi. Akhirnya wes enggak tahu istrinya orang, suaminya orang. Perintahnya saling mengasihi. Wes suaminya orang, istrinya orang. Wes pokoknya tak kasih ya wes. Wong tadi perintahnya saling mengasihi. Saya ini nurut dengan firman Tuhan. Ngomongnya di mimbar saling. Bukan itu ya. Saya enggak ngomong seperti itu. Sekali lagi saya tekankan berkali-kali bahwa kasihnya di sini adalah kasih agape. Ya, Tuhan sendiri sudah membuktikan diri. Ya, Tuhan sendiri sudah menyatakan diri. Kenapa sih Tuhan harus memberi contoh dulu? Karena gini, manusia itu seringkali gagal dalam mengasihi. Ya, saya yakin atau saya punya satu kepercayaan bahwa tidak mudah. Untuk orang baik kita gampang mengasihi, betul? Oh iya dia baik, maka saya mengasihi dia, itu gampang. Ya, tetapi kalau untuk orang nggak baik, tidak mudah. Kita lebih gampang melakukan kasih jika saya mengasihi. Jika dia baik, saya mengasihi jika dia mengasihi saya. Saya mengasihi jika dia menyenangkan. Saya mengasihi jika dia boleh diutangi. Kira-kira seperti itu. Ya, manusia sulit melakukan kasih walaupun, lebih gampang kasih jika. Nah, Tuhan sudah memberi contoh pada kita pada sore hari ini. Ya, berapa ribu tahun yang lalu Tuhan melakukan kasih walaupun. Apa kasih walaupun? Tuhan mengasihi kita walaupun kita masih berdosa. Tuhan mengasihi kita walaupun kita tidak layak untuk dikasihi. Ya, Tuhan mengasihi kita walaupun kita jahat. Karena itu ya Bapak Ibu, sebagai bukti identitas kita sebagai orang-orang percaya, mari Tuhan sudah memberi contoh kasih walaupun. Karena itu kita terapkan yang namanya kasih walaupun kepada sesama kita. Apakah mudah? Enggak. Kalau mudah enggak usah dilakukan, jangan, itu salah. Terus gimana? Ya kita minta Roh Kudus tolong kita. Ya, kita berdoa minta supaya Roh Kudus menolong kita. Meskipun sulit, tetapi Tuhan nanti akan memampukan kita. Tuhan akan menolong kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Ya, Roh Kudus diutus sebagai penolong atau sebagai parakletos, sebagai penolong kita. Apapun. Ya, kita berdoa, kita minta Roh Kudus beri aku hati seperti hatinya Tuhan Yesua. Ya, yang mempunyai kasih walaupun.
Meskipun orang ini enggak, apa istilahnya ya, enggak menyenangkan lah misalnya. Tapi kita tetap harus mengasihi. Itu sebagai bukti identitas kita, bahwa kita ini orang percaya, bahwa kita ini anak-anak Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu.